Halo guys, balik lagi sama gua di sini dan di video kali ini tuh gue pengen ngulas produk atau mereview sebuah produk untuk traveling juga. Jadi sekarang tuh jam 7.11 malam nih. Kalau teman-teman bisa lihat. Kelihatan kan itu? Jam 7.11 malam. Nah, jadi di video kali ini tuh gua ada beli dua produk gua buat traveling dan mau gua unboxing sekarang, guys. Sebenarnya ya nggap ini sih guys, maksudnya nggak perlu banget lah, cuman sorry ya guys kalau misalnya ada suara bocor dari luar. Nah, salah satu produknya tuh ada handuk nih buat traveling, dan menurut gua tuh compact lah ini buat ukuran segini ya. Satunya lagi ini tuh yang gua beli itu ada, bentar ya, nah jadi satunya lagi nih yang gue beli itu ada jas hujan guys. Jadi gue beli jas hujan ini kenapa? Karena gue ngambil pelajaran dari pendakian gue yang sebelumnya itu. Jadi kan sebelumnya itu gue ada naik ke Gunung Cibodas ya, yang apa sih, Gunung Gede Pangrango ya sama teman-teman gue. Gue memang nggak preparein bawa jas hujan, cuman kayak bentar ya guys, lagi ada sholat maghrib, jadi tunggu kelar sholat ntar gue lanjut record lagi, oke? Mungkin udah kelar ya tadi, maaf jadi kepotong, jadi gue tunggu sholatnya kelar dulu, maghribnya kelar baru gue lanjutin lagi recordnya. Jadi mungkin barang yang pertama gue bahas handuknya dulu kali ya. Jadi tuh kenapa gue beli handuk ini, karena menurut gue tuh compact guys. Jadi dia nggak, apa namanya, tidak makan banyak ruang di tas carrier lu. Di saat lu membutuhkannya juga gampang gitu, lu tinggal simpen di tempat yang menurut gua gampang diambil. Kayak contohnya misalnya lu mau taruh di tas yang buat taruh barang-barang penting juga bisa, karena emang yang apa, bentukannya yang kecil kayak gini, jadinya tuh dia lebih, apa namanya, lebih gimana ya ngomongnya ya, lebih enak lah buat ditaruhnya, terus nggak makan banyak tempat yang kayak tadi gua bilang kan. Jadi langsung kita buka aja. Oh ya, untuk produknya ini gue beli itu merek Naturhike juga. Gue beli di toko-toko online ya guys, kayak biasanya. Dan panjangnya ini tuh, beratnya ini tuh cuma 30 gram untuk ukuran segini, dan ukurannya itu 80 cm dikali 40 cm. Ya harusnya udah cukup lah ya buat lu pergi-pergi ini. Lucu sih guys, kayak bisa sekecil ini nih, bener-bener segini doang buat taruh handuk yang ya gua nggak tahu sih, belum lihat ukurannya. Bentar ya, gua buka dulu nih. Nah, jadi itu di produknya itu memang ada 3 warna. Dia ngasih warna, ntar gua taruh gambarnya ya, yang apa namanya, light green. Namanya sih light green guys, cuman warnanya itu kayak biru sih gua ngelihatnya. Terus yang gue beli ini warnanya ada olive green, sama yang terakhir tuh ada rose red. Ntar gue mungkin taruh gambarnya di sini. Nah, jadi tuh handuknya kayak begini nih. Nah, ini sih tipis banget sih guys, kayak bener-bener katanya sih nyerap air banget dibanding handuk-handuk pada, maksudnya lebih menyerap air dibanding handuk-handuk pada biasanya. Dan untuk ukurannya sih menurut gue ya lumayan gede lah. Lu kayak bisa buat bener-bener, apa namanya, kalau lu misalnya cuci muka atau apa kan, ya gue nggak tahu sih, mungkin jarang banget ada orang mandi ya di gunung ya, mungkin lebih ke cuci muka atau dia mau lap keringet, mungkin gue kurang tahu, atau cuci tangan, cuci kaki sebelum ini, mungkin dia ngelap bisa pakai ini nih guys. Dan bahannya juga, bentar ya gue lihat dulu nih, kurang hafal soalnya. Pokoknya ini, oh dia tuh handuknya ini tuh ultralight juga. Jadi itu posisinya kalau kita gunain juga dia tuh lebih cepet kering juga guys. Bentar ya, gue ambil contoh handuk yang gue kemarin bawa. Ada. Nah,
ini tuh contoh handuk yang gua bawa kemarin pas naik ke Gunung Gede Pangrango. Nah, sedangkan dia nih yang kayak tadi lu lihat ya itu bisa compact banget gitu buat di packagingnya. Sedangkan kan kalau ini eh mau lu sekecil apapun nggak bisa gitu. Kasih ukurannya segini-segini aja kan. Dan ini tuh bener-bener menurut gua lumayan makan banyak tempat juga. Cuman sebenarnya ya selera sih guys. Cuman kayak menurut gua sih eh handuk traveling ini gue beli juga mungkin ngebantu juga buat di perjalanan. Jadi yang kayak gue bilang, mungkin lu bisa taruh di tas yang kayak selempang lu nih, kayak yang biasa lu taruh HP, lu taruh powerbank atau pokoknya yang penting-penting lah, duit segala macem. Lu bisa selipin dia di sini guys. Dan banyak yang bilang juga handuk dari apa namanya? Salah taruh kan. Handuk yang dari ini apa Natur Hike yang buat khusus traveling ini, dia tuh keringnya itu lebih cepat. Sedangkan kan kalau handuk ini dia lembab kan, karena udara di gunung juga lembab kan. Apalagi kalau misalnya lagi hujan atau gimana kan, otomatis handuk yang kayak begini nih keringnya tuh susah gitu kan. Mau sekering-keringnya handuk ini pasti ujung-ujungnya tuh bakal tetap lembab. Jadi kayak menurut gua handuk kayak apa namanya, ini sebutannya handuk apa sih, gue lupa. Ya handuk handuk ya handuk dari buat traveling ini sih menurut gue ya lebih praktis lah menurut gue ya guys. Coba gue gulung lagi nih, bisa nggak nih? Nah, ya nggak usah lu pakai di khususnya pakai gini kan buat jalan-jalan doang, ya untuk di rumah sih menurut gue ya bisa pakai handuk kemarin punya kan menurut gue dibanding pakai handuk ginian. Memang kalau untuk pergi-pergi ya pasti akan lebih praktis sih guys, karena handuk ini tuh bisa benar-benar digulung sekecil mungkin kan. Jadi benar-benar makan banyak ruang di tas gitu. Iya, nggak makan banyak ruang di tas gitu handuknya. Tadi kok bisa benar. Biasanya bisa gua buka, nggak bisa gua taruh lagi nih. Nah, kecil kan. Nah, bayangin nih teman-teman, bawa lu pada bawa handuk yang kayak segini nih ya, dia kayak dilipat pun segini nih paling. Sama lu beda sama yang di sini, kayak compact lah. Gua sih jujur suka sama produknya ya. Gue juga nonton review-review dari yang lain, dan memang ada satu barang juga gue lupa mereknya apa, cuman dia tuh nggak sekompak punya Natur Hike gitu. Kalau Natur Hike ini tuh menurut gue compact sih, dia kayak ukurannya cuma segini nih, terus beratnya cuma 30 gram gitu. Dan itu tuh udah gak membantu mengurangi bobot di tas lu lah menurut gue ya. Nah terus tuh barang kedua ini tuh jas hujan kan. Kemarin kan tadi kan gue bilang kalau misalnya kemarin pas di pendakian gue di Gunung Gede Pangrango itu kan gue nggak bawa jas hujan. Emang sih banyak pendaki-pendaki juga yang cuman beli kayak tas basah yang ada di Indomaret atau di Alfamart begitu kan. Menurut gue sih nggak salah sih guys, karena harganya juga murah kan, paling sekitar ceban apa 15.000. Cuman kemarin itu kan gue pas naik gunung kan, tas gue juga belum ada apa sih namanya tuh yang buat cover tasnya itu. Jadi kalau misalnya hujan, jadi dia nggak langsung nyerap ke tas kan. Jadi gue pakai jas hujan dari Indomaret atau Alfamart gitulah ya, yang tabasa gitu. Dan itu tuh nggak bisa masuk ke tas gitu. Jadi lu cuma kayak pakai buat badan lu aja. Tas lu tuh nggak terlindungi sama sekali. Jadi gue tuh kayak pakai dua jas hujan waktu itu. Dan yang menurut gue juga nggak guna, karena ujung-ujungnya juga barang-barang di tas gue tuh waktu itu basah kan. Karena gue juga waktu itu nggak pakai dry bag atau segala macem. Dan menurut gue sih itu membebani diri lu juga, karena tas lu basah tuh otomatis barang-barang yang di dalam waktu itu juga basah. Jadinya berat banget kan itu tas. Dan akhirnya tuh gue mutusin beli jas hujan lah, merek DS Adventure. Jadi gue beli jas yang hujan ponco 3-in-1 ini. Katanya sih bisa jadi matras buat lu duduk-duduk kalau misalnya di bawah, bisa jadi bivak, sama bisa jadi jas hujan. Bivak tuh kayak buat lu berlindung lah, kayak buat bikin shelter sementara gitu lah di hutan. Kalau misalnya lu hujan nggak mau jalan, lu bisa bikin. Nah untuk jas hujannya sendiri gue ambil yang warna hijau. Warnanya banyak guys sebenarnya, cuman
gue lah ngambil warna hijau aja, kayak hijau stabilo gitu warnanya nih kalau lu kelihatan. Nah, ini gue coba pakai dulu ya. Nah, ini tuh kondisi pas gue lagi pakai jas hujannya. Nggak tahu nih lu kelihatan atau enggak. Ya pokoknya kayak gini. Kalau di kamera, di kaca tuh kayak gini nih. Kelihatan nggak ya? Ya pokoknya jas hujan lah guys. Sorry ya, gue nggak ada cermin yang lebih gede. Gue tunjukin ke lu semua juga. Nah, kalau lu pakai ini guys, posisinya yang kayak tadi gue bilang, kan kalau lu pakai jas hujan Tabasa yang kayak biasanya itu kan tas lu nggak bisa terlindungi kan. Nah, ini tuh bisa buat masukin tas lu ya. Sudah, gue coba ngambil tas gue dulu nih ya, buat jadi contoh nih. Nih, kelihatan ya kan gue udah pakai tas nih ya. Tas yang emang gak ada isinya sih guys, kan ini buat contoh doang. Ntar ya. Ribet coy. Nah, ini memang jas hujan ponco kan, jadi memang kayak gini guys. Nah, lu bisa lihat sendiri ya. Nah, kalau misalnya lu ada jas hujan ini, nah nih ya. Nah, kayak gini nih. Ini kan terlindung nih semuanya nih. Jadi tas lu tuh nggak mungkin basah karena kena hujan. Posisinya. Jadi meskipun tas lu udah lu pakein rain cover itu yang biar nggak kena hujan, itu kan menurut gua tetap kemarin aja, maksudnya teman-teman gue yang pakai rain cover aja masih tetap basah gitu dalam tasnya kan. Jadi bentar ya. Nah, masih tetap basah gitu dalam tasnya kan. Nah, gue beli jas hujan ini juga karena pertama sih itu sih, jadi dia bisa ngelindungin tas juga kalau misalnya di perjalanan lu hujan. Jadi otomatis tuh tas lu tuh nggak bakal basah lah posisinya. Dan untuk ukurannya pun pas lah, tidak mengganggu lu jalan juga. Kalau misalnya dia mengganggu lu jalan juga, setahu gue bisa lu agak lipet. Dan di sampingnya ini kan lu ngelihatnya gelewer-gelewer nih guys nih. Mana sih tunjukinnya nih ya? Nih kan di samping ini nih lu ngeliatnya kayak gelewer-gelewer ya. Apa sih bahasanya gua nggak ngerti. Nah ini tuh bisa lu, apa sih namanya, bisa lu tempel gitu. Tadi ada tempelannya. Nah nih kayak gini nih. Nih. Dateng nggak sini? Pokoknya ini ada tempelan, ini lu bisa tempel nih. Nah, nih. Ribet bentar ya. Nah lu bisa tempel kayak gini nih jadinya nih. Jadi posisinya ya dia nggak bakal kemana-mana gitu. Nih. Oke, gue setting dulu. Nah, jadi gitu guys. Sebenarnya gerak. Nah, terus kan itu salah satu kelebihannya bisa jadi jas hujan ya, namanya jas hujan yang nggak mungkin nggak bisa jadi jas hujan lah ya. Terus kan tadi ini bisa dibilang bisa jadi matras gitu guys. Jadi memang lebarnya ini kalau diukur ini sampai bawah lah. Mungkin lu semua nggak bisa lihat. Gue juga review di kamar sih guys, jadinya agak susah. Nah salah satu gue beli jas hujan ini juga karena dia bisa dijadiin kayak apa sih ngomongnya, shelter sementara. Apa sih itu namanya sebutannya, pokoknya gue lupa lah. Nah ini tuh jadi bisa kayak gini nih guys. Ini tuh bisa diikat tali nih di sininya nih. Ini tuh bisa diikat tali. Nah nanti habis diikat tali, ini tuh diikat ke dahan-dahan pohon di sekitar kalau lu misalnya mau bikin shelter sementara itu. Ini anggaplah mungkin das gue ada besi nih. Ini anggaplah itu, jadi lu tinggal ikat di dahan yang sono, satu sisinya di dahan yang sono, yang duanya lagi sama di dahan ke belakangnya. Jadi menurut gua kayak gua ambil dari kemarin kan, pas gua naik ke Gunung Gede Pangrango itu emang ada shelternya, dan di hari yang gua naik itu memang rame banget kan. Jadinya tuh shelter itu pasti penuh. Mau orang di shelter itu berbagi tempat sama lu pun
kalau udah full ya mau gimana kan, lu nggak bisa tetap maksa masuk gitu kan. Jadi agak susah sih menurut gua. Ya namanya juga orang lagi berteduh kan, lu nggak mungkin egois kan. Jadi menurut gua nih, gua beli ini juga karena bisa dijadiin shelter sementara. Jadi kalau di tengah hujan naik gunung terus tiba-tiba hujan gede atau lu belum nyampe shelter berikutnya, misalnya ada temen lu yang capek mungkin mau sekalian istirahat juga, jadi ini tuh bisa dibangun gitu guys sementara. Jadi teman-teman tuh tinggal buat tali, terus udah bisa dipakein buat rame-rame lah, untuk ya sekitar berempat berlima masih bisa lah kalau untuk berteduh di sini menurut gua. Nah, terus juga jadi ya gitu guys, kayak gitu aja sih. Nah untuk warnanya sendiri, bentar ya gue cek dulu nih, warnanya banyak sebenarnya. Untuk warnanya itu dia ada warna hitam, ada warna, bentar ya, banyak ya, sabar. Nah dia tuh ada warna hijau, hitam, ada warna navy juga, pink, biru, hijau army, kuning, terus marun, merah marun, coklat sama warna abu. Tadinya tuh gue pengen beli warna hitam atau warna gelap lah pokoknya ya, gue pengen beli kayak abu-abu gitu. Cuman ada teman gue yang nyaranin kalau bisa beli jas hujan itu yang terang gitu, karena kan misalnya lu jalan malam hujan gitu, lu pakai jas hujan, kalau warna terang itu tuh bisa teman-teman tuh bisa tahu gitu posisi lu di mana. Sedangkan kalau lu pakai yang warna gelap juga agak susah kan, kalau gelap tuh nyaru-nyaru gitu, soalnya kan emang di hutan juga apa namanya gelap banget kan. Nah terus juga gue beli jas hujan ini pun karena lu nggak cuman bisa pakai pas naik gunung gitu doang gitu, maksudnya nggak cuman buat lu naik gunung gitu, buat lu di motor juga bisa, atau lu taruh di motor nih terus lu pergi ya prepare kalau misal di tengah jalan hujan, bisa juga lu pakai ini. Cuman ya kalau buat gua sih kemarin dibanding gua beli jas yang di Indomaret yang kayak apa sih, jas hujan Tabasa gitu, menurut gua kurang efektif juga. Itu sih kemarin gue di gunung juga, kemarin bener-bener nggak ada persiapan sih sama teman-teman gue, jadinya jujur menyusahkan diri sendiri juga. Karena kemarin tuh gue bawa sleeping bag aja basah kan, jadi nggak bisa dipakai juga itu sleeping bag. Ya akhirnya gue tidur apa adanya gitu. Dan dari gue bertiga kan yang bawa sleeping bag emang bawa semua, cuman gue bertiga tuh basah semua kan di sleeping bagnya. Jadi cuman tinggal punya temen gue satu yang nggak basah. Ya akhirnya teman gue itu akhirnya kayak ngebagi sleeping bag dia tuh dijadiin selimut lah guys buat kita berempat kan. Karena memang kemarin itu aja gue baru nyampe pos 3 itu cuacanya bener-bener dingin banget kan, apalagi kalau lu nggak pakai handuk gitu. Ya pokoknya gitulah guys sih. Ini ntar gue bakal lipet lagi, ribet lipetnya. Jadi mungkin gitu aja review atau ulas produk dari gua, dan thank you juga buat teman-teman yang udah nonton. Misalnya lu pengen traveling atau gimana, mungkin kalau jas hujan nggak setiap tempat pakai, cuman menurut gua sih untuk handuk merek Naturhaik ini buat traveling tuh ngebantu banget dengan bentukannya yang compact ini. Jadi lu juga nggak perlu ribet-ribet bawa handuk bulu yang biasa lu pakai di rumah, karena menurut gua handuk kayak gitu tuh ujung-ujungnya juga bakal ngebebanin lu di jalan, karena habis lu pakai kan juga lembab kan, nggak gampang kering juga. Kalau yang ini tuh lu peres enggaknya tuh dia bakal kering, jadi lu bisa bungkus lagi, lu masukin ke sini lagi, dan nggak makan banyak tempat. Jadi ya mungkin gitu aja untuk ulas atau review produk gua kali ini. Thank you juga buat lu semua yang udah nonton. Mungkin untuk link deskripsinya bakal gua taruh di bawah kalau misalnya lu semua mau beli. Oke, selamat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.